Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat itu kan spesial tenan. Kula niku mboten saged ilmu nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Begitu mangsa kok pancen luar biasa. Allahu Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Bukan mau ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Uteke wis elek. Wah, baru dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu. Jimat ya seneng. Kulo ya seneng. Maksudnya tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh menjadi rezeki dia kadal jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ta disepuro ora apa-apa kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit tuh, oksigennya larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun. Punya akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri-urimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kalau senang berguyon kiai-kiai ini, hanya nerawon wong pinter guyon kaya kiai. Yes, kalau ini kan acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ini Lukman, segisi Habib Umar Mutahar, semua nang jadi guyonan neng kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokoknya mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa?
guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, kan? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nang di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mulane kula seneng ana kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wong penting ikhlas. Wis syaratnya kabeh iku penting ikhlas betul ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti rokok ternyata. Mulane saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Oh. Ya jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Dan ya maca lesane nggih ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus manggal ladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Hanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah. Afirno, sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikus bela sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Yang pengiran kok ngenteni wae. Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis elek. Jake wis keliru terus. Masih wong khusyuk lah, ora bakat wali, khusyuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri sudi law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus.
Tak terus itu waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum tak terus itu serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi, sehingga kita tahu wah keren. Terus wala ya'udu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge, sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki, gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Enggak gak tahu mikir ngono, jen ra wali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dol-dol. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Lan utek sing anut wali-wali itu teke waras. Duwe ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tahu kagum mbek srengenge, ora tahu bengkel, ora tahu. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen wong wae apa? Mati rame-rame apa? Untunya nak rono ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham yang mulai apa yang mulai gua takut ibu cuy para mau kaji mau Gus Pak nerang nopo delok rekamane ate dong tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpolo malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpulno. Lha uteke beda kok nyimpulno terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpulno keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kok nunggu rame-rame apa. Kulo kadang mikir ya wong. Lah saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku bengkel. Wong ge srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan digawe bengi ben ra ketemu srengenge digendi bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi enak lah pokoknya urip wis enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngono kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Nah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Butuh wis hafal lose wis darah di bitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kayak kula misale bid'ah ora untuk bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok teng ngene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan karena kurang sopan dengan kalam wah. Tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, ngape turu woco, di mana-mana woco. Nabi begitu bangga dengan ayat kursi.
Akhirnya kena bakul ditulis didol. Paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmahnya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Pokoknya berpikir positif bae. Wah berarti si Doma Islam bukti nopo ono ayat kursi. Lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman, mergo ning warungnya ana ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nek ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah tetep. Umpamane terus dikek nggon salat. Senajan tuh sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangno grepe turu nyen seneng. Senenge wae Gusti nak kulo turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala tak khuduru sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak khuduru sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk, ya boten ate. Akhirnya kita sewenang banget mbek pangeran dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'anul lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya kelana ketika kita anak kula yang ngucap kita fi kulli yaumin raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi kana rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu, terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pasare, dungani tenan juga boleh pas apa? Ribet mah. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala mobil Islami dinan. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu. Terus nikmat mau biro Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Aidifaul makarih tegese ora. Kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul ambek go nasoihul ibad. Bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sepenting tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben go nego rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celo esatrul uyub. Enggaklah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Enggaklah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis, jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge anin nas, termasuk nikmat itu orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas itu maknanya urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Nah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh bocah kok goblok ora karuan.
Ya, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ya ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, ora masalah wis nyediakno neraka. Ya, jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain, tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat gak ada butuh sanad. Ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun, terus ya lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai cara nih bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin ada dami amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswaya. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kalau anak kula cek cilik lah tak ngapal lebet ini. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape sare iku apa? Qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal khalasi. Terus-terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Gelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang gelibakan ini gak kowe. Serepet. Santri ya. Apa mana nih? Sing rada Islami betul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa ma taqallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara mau cara bahasa kasar gelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di situ itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang, sing madzhab Syafi'i kayak kue, wape turu ra iso glebakan, mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lega terus mau ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Jadi misalnya ra iso turu pikiran pertama, mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bari angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa batila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku donga turu ora ngarapal donga aku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah aku isin. Yo dungane turu iku sing terkenal wae. Donga turu mek donga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya. Mergono kiai kota. Bu, tahu doa di ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz dongane bismika Allahumma ya. Lho Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji nah jare ora kiai. Donga turu mek ngaji ku padha. Aku dhisik wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha. Jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji. Faslon wis tok ndi. Udah serepet. Wis rame-rame. Jute yo urip apa? Wal afiatu lan afiat ittifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-saisamu. Supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubbalillah.
Misalnya ora iso asyadu ya sementing hubban. Ya tentu asyadu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Ya nak makom berong iso asyadu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge dengan kadar yang kelasem lah sampai iso. Lah nak makome para wali ya asyadu banget seneng. Mau apa turu nak orang mau ayat kursi gak lego ya paham. Cukup mau ayat kursi bedak tahlil. Mengenai aku seneng, sing ngritik aku seneng, ben rame itu ben seru. Sing ngritik ya muka-muka apal tahlil, dari ngritik itu fair, ora paper apal terus ngritik. Bener tahlil sing ngomong sholli Abdullah sholat ala sate meneng kabeh wis. Iku meneh ada sing ngritik sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni wo filun. Susah es. Iya deh kamu masoli. Abdullah sholati ala sate makhluqatika. Nurul Huda saya mas, Nurul Huda terus, aku sing gurih semua orang kopi, ada sing ramai ini toh. Mak kiai apal, profesi ini apal karena yang desa modelnya permanen, bagian tahlil yo, tahlil terus, bagian dungo yo. Jadi sehingga kiai dungo kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap. Lo akeh lo kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mikir tahlil terus mau maca lelel wedok wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa kapal dene ra apal urutane iku ra apal itu kan butuh apa ya butuh keahlian gitu repot kok gini sing tahlil loro kapok ngene. Aku lah tetap apal tapi singkat aja. Aku ngono sing luwih ahli to. Sing guri wis. Sing guri kacau meneh tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Aduh, masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri sampe wah suwi. Aduh. Nah, gedung dening Gus Wadus wah cepet mesin Gus Wadus. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae yang timbang dong nguri. Sing nguri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dijeng wis nguri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwun sing kritik ya kudu ngregani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane lewat kalimat toy. Karena itu cara kan. Coba nak wis kenal yo aja waca bendak tahlil, tapi turu yo diwaca ning omah yo diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat, memang aku setan. Malah perkara tok. Enak memang dia barani minas setan dirojil. Ya nak maca kok banter-banter ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minas setan dirojil. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu Adam ya anak Adam tafarrugh tenanono sira li ibadah tafarrugh fokus faragh iku fokus tafarrugh fokus sira tapi mosok iki kuwi maknane fokus apa iki kuwi maknane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalba kae ngati sira hinan ing semuge kowe atimu kebai eling aku mesti atimu sugih wa amlak lan ngebayi ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibnu Adam la tabat aja ngedoh sira ani sange ingsun kowe aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok adoh kok aku wis sing parek aku mergo kae nek adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalba kafakron kowe nek adoh kok aku mesti kowe fikir wis aja sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok
Wong kado kok pangeran di almla qalbaka fakran. Wa amla ulan ngebaying sunyade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk. Akhire wis ado pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe. Mergo ado saking pangeran Hasan Basri. Tuang riwayat hadis sebab Tabrani Imam Tabrani wa datang di majelis mengaji itu nyari sakoto tikalamika. Itu hanya menunggu kejatuhan Anda. Jangan-jangan Anda bacanya salah atau statementnya. Saya akan cerita versi Kiai ya. Kalau aku versi mulang medis salah Anda lebih tahu. Menghadapi pangeran. Kalau versi Kiai itu menghadapi manusia kematian itu dianggap Barno itu hal yang mereka sudah sebetulnya punya ada versi keangkuhan Kiai sendiri. semua orang tahu lah pasti mati itu. Kepengen orang. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, Nabi, setelah mapan. Terus juga saya mulangi mereka ngilangi dosa kitman. Jadi saya mulangi sebagian dari terus itu pun saya. Sebetulnya ada siap mati juga. Jadi kalau mulang ngeten tapi kan ya tetap mati. Dosa kula ceblok kuatah derajat kula munda. Mereka ngilangi saya dosa. punya cerita. Saya akan cerita yang lucu ya supaya enggak tegang ya. Jadi itu saja status saya hanya dua, positif semua. Ngilangi dosa kitman. Dulu itu nyimpen ilmu, kroni dosa ya tarbiyat umat Nabi itu ya punya kroni, itu hanya pejabat. Pokoknya yang bener terus. Pas salah ngadepi pangeran sing ghafurur rahim. Ya mulai paling repot salah ngadepi manusia angin sing itu mulai ribet. dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga. Orang itu harus terlatih seperti itu sehingga muamalahnya mau mulai dulu angin muamalahnya. Enak biasa ngadepi teman dekatnya Nabi Sulaiman ya agak sopan tuh bilang gini. Ngaji hati-hati. Tapi hati-hati ini pun saling bener terus lah dinilai pangeran mungkin supaya tidak bisa ngejar saya. Orang gunanya hati-hati justru malah ngadono kok pangeran hati-hati. Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Gayane khusyuk tapi ora pangeran. Saat malaikat Israel disuruh nyabut cara pangeran blas orang misalnya namanya siapa. Hati-hati saya sebut ada yang jaga teman citra. sama nanti tersinggung ya semuanya siapa gitu. Mulane sirine soal Yang jelas namanya ada Agus dan Bambang karena bahasa Arab. Mana nak nyipati Nabi Itu yadhaku mimma nadhak. Nabi itu orang dari ini ketika kita cabut di India ya. Kan Nabi ingin alami hidup itu. Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira gitu. Ya jadi wong itu Si orang ini latih. ternyata di dekat Nabi Dilatih Sulaiman. ikhlas. Itu dilatih. Nah karena Dilatih Nabi terus. itu Nanti Nabi itu iso. kan orang hebat lah. Nah, iso Sehingga ya. malaikat ya Soalnya kadang caranya gampang silaturahim ke itu para nabi. karena kita ini ngadepi dat kadang-kadang sing silaturahim ke akbar para nabi. mungkul dhisik. Dat sing Silaturahim yang akbar paling enggak mungkul dhisik. disukai ya silaturahimnya nak Jadi malaikat. enggak cara yang hikam kan Israel. orang mungkin Allah Datang ke Nabi Sulaiman. Sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu. Walau lahu lama dhuharu Waget sing malaikat. pemerana Allah lama dhuharu. Gimana? Jadi sing paling muncul loh. Aku ngaji Saya di disuruh Solesan nyabut di minallah. India kok orangnya di Palestina. Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Kue Palestina. ngaji di itu wilayah digerakno pangeran. yang katanya Israel. Kue kan yo ora iso. Lah nek ngono Karena terus kan Palestina Allah kita terus tahu ngaji kan, ya minallah ilmu menurut pemerintahan minallah Israel lisan wilayah minallah. Israel menurut Palestina pemerintahan Kue ngaji aku Palestina, tapi utangnya Indonesia akeh kok alhamdulillah sampai ngaji. sekarang ini nggak mau. Kasusnya akeh kok punya hubungan bergaji. diplomatik dengan apa? Sombongnya ngono semua balik kok gelem. Pasti toh kan. Isen lho. Palestina. Biasa Saiful Fadilah khususan. Biasa ngomongi wong terus Kaget gelem di malaikat ini katanya. diomongi. Wah iku nak gak minapa. Coba ya Si biasa Kroni sing ini, si muarep orang yang- Qotol Al-Badru. Alaina. Melihat malaikat Terus Israel, entah mulai kenapa kok MC, dia bisa wakil melihat camat, itu. wakil Mungkin punya lurah, kekuatan wakil tertentu panitia, karena kabeh kenal muni, Nabi. nyebut kabeh. Waget dia. Malah ono sing keliru kadang-kadang Malaikat melihat dia karena janggal disuruh nyabut di India orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat punya hawa yang luar biasa. Terus gelem. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, tolong kami nabur. pinjemin saya angin untuk saat Ngaji ini dikira tidak saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Di ida-idai wong. Akhirnya orang itu sampai ke India. Kami nabur ke Isa. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai Itu India. minabur. Terus malaikat senyum, Maksudnya senang. Allah sing jos lah. Ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ malah malaikat nggak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di Lah kowe nek isi ngono terlatih ikhlas. Makanya Sulam Taufik sing dikarang Habib Abdul bin Husain. jadi andai kan dia tetap diam di situ sebenarnya malah nggak masalah karena nggak sesuai apa panduannya harus di Pokoknya itu mirip karena dia terbang di India malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa Piro? Min Ya, huwa lahu sesuai wa perintah, ilaihi wa fihi sebagai wa fihi. abdi. Pokoknya yakin kabeh minallah Nah, walillah kemudian wa saya kan fillah. memang dipesenin untuk Ya memperkuat aku iso ngaji berarti apa, dengan kekuatan maka billah. teman-teman semuanya Kekuatannya pasti. minallah. Tapi saya cerita Ngajinya ya dimulai billah. dari yang seperti Terus ini aku saya kanyanan sengaja. kowe ya fillah.
Karena memang dalam konteks selamat ya, hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita saleh itu ya sehat. Ya, terus kalau mati itu ya ada punya utang, ada berat nanti utang. Saya itu nggak setuju. Saya tidak tahu fakihnya itu. Menurut saya itu kalau utang pribadi itu hisabnya berat. Kalau utangnya lembaga itu gimana? Ini melakukan suatu dihitung salahnya direkturnya, apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa? Saya melakukan gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan menterinya apa presidennya. Apa yang selalu mengajukan ya kan? gaji 13. Gue melakukan sesuatu ono wong sing luwih ayu. Tidak tahu itu karena di kitab tidak dibicarakan, yang dibicarakan utang-utang apa? Nah Allah itu pribadi ya, kalau yang utang-utang melakukan sesuatu demi makhluk sing lembaga negara itu swarga. Nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Tak wari ya yang disalahkan menterinya. Kowe nek arep-arep senengi wong akeh, mereka itu kan makhluk sing rentan. Iso wae saiki seneng sesuk gede. Lu ngono kok mbok bilang kamu pidato apik demi mereka. Itu kan goblok banget. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya kematian atau misalnya yang ada di juga kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Keren. Saya bicara ilmunya dia. Misalnya si A itu sudah ditulis dia mati kadang ibu-ibu yang merugi karena sepuh, karena tua, yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena memangnya tekan yang ngomong ada hiburan kok gimana? Sehingga sebetulnya dengan kita mereka teko kepengin. Saya berkali-kali ngaji bilang kadang kita ini sing niat ngrungokno kuwi takutnya wong kadang teko. Ayo teko ben roh itu. Dari motor ngamun. Niate ku ora ngaji, pancen kependel lho. Andekan malaikat tuh kok suka wewe sing GR apa? Kamu kan tanya kecelakaan kok yang ngomong. MC-ne sing keliru, muni sing teko fatwane iku omongan rutin dadi ra dijiwai. Omongan niku copy paste, dadi kuwabe yo ngomong ngono iku omongan standar iku ora usah kita rasa dadekno luhur. Kan dilatih to Mas, latihane wis ngono pancen. Sehingga anak kok muni ngene kok khusus gitu ingkang ditenggo-tenggo. Fatwa ibu niku wis di briefing iku. Kita jabat SOP. Ingin rumah sakit. Pikirannya kok ora wati ngono kok ora. Enak wae ngono kok diimani. Tidak tahu itu nanti bisa ke siapa. Soalnya sing ngomong ngono ku santri. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka Allah al-yawma kulli akbaru min kulli Allah al-baqiyat sing ada sementara mereka yang mencintai kita bodoh itu tidak ada kalau cinta nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal sudah bisa memperbaiki wala tansur ilma kal yusaddiqan nas. Nah, kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Aku wong alim. Nah, gak mulang nanti salah pengen. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal ingin hidup kaya raya, sejahtera, Imam Suyuti wong alim kadang disalahkan. Dia enggak punya pilihan kan tadi. Kalau dia nafsirkan ahlam Makkah, penting ketika kita di akhirat. Yang penting salah secara alibrotu. Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering Imam Syafi'i menghentikan hal berkali-kali ayat ala umumnya. Berkali-kali yukti hadil ayat ala kita nanti direkam Allah nanti di akhirat. Padahal Imam Syafi'i dhewe kadang nek Imam Syafi'i yukti ayat. Lho piye dekne jare ngarang tafsir kok ora nafsi ngene iki. Dipek menangi dhewe. Terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita mensyariatkan balik gak pada alim berapa boleh. Allah terbaik. Jadi definisi sholat itu ya cara gue ya. Definisi sholat. Bahasa Arab balik bahasa Arab. Apa alun? Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang mustatahatun ditakbir, jadi hamba yang bermanfaat, yang memanfaatkan orang banyak. Ya sing darani sholat ada cita-cita yang afal yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan ada saiki Gus Hafiz sholat. Seperti ini itu harus kita jaga jangan sampai terjadi. Itu jenenge sholatnya batal di semua kitab. Nah, itu pertama menentukan niat-niat. Orang keliru ge. Orang baik itu orang ketika rukuk batal itu kan nganti salah. Kok iso barani sholatnya batal kan belum pernah terjadi sholat. Intinya itu hal-hal yang kepentingan dunia. Jadi ilmu itu kok kanggo wong awam. Kita kadang enggak tahu.
Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu udah punya uang. Jadi kalau kamu nggak punya uang, Cara wong alim lho iki bakas wong alim. karena ngerti itu terus uang Sing itu darani penting, wiridan batal dan iku ora bar dadi. dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bar, bodoh. terus ngentuk. Karena menjadi Kudune. bodoh ketika anda meninggal ternyata uang ini nggak penting. Balik nunjuk marah itu. Jadi tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Lah nak nganti ruko iku orang Nah, di sini berbentuk saya ingin salah. apapun kondisi kita yang harus ingat Mesti kira tau mikir. pada Allah. Caranya ingat gimana kata Nabi? Ayo, cara gue, kamu Bi. bayangkan musibah yang Mesti ini apa nanti akan tahu yang kamu sholat, alami ya, itu masa. ahwan wa aisar. Yang kamu Betul. alami itu ringan, Antar wong alim ku ketara, mulane antar wong alim ngerti. ringan. Antar wong alim misalnya aku ngurungokno maca jalalan ini wong kalimat terus Kalau iki wong Anda alim mbek wong belajar kopi pasti ngerti kalau langsung. dalam bahasa pondok itu Antar wong alim ngerti, Pak. kalau Ono bahasa sandine, kok antar wali kan. saya orang ahli meteor. Ahli Mereka ketara. apalah ahli Jadi antar wong alim mesti ngerti ya. ketakutannya pasti benda langit ini jatuh. Ya, misalnya Imam Suyuti nafsiri ahla Makkah, oh berarti pakai Menimpa teori bumi. asbabin. Betul. Kalau nafsiri hum kalau ada jami'an ahli nas, dulu, itu ahli proto takutnya mobil. menimpa Itu antara wong alim ngerti. Nah, wong alim kan ora beda nih. Di ahla Makkah cek umuman nas padha ora pahame sama. Nanti yang Boleh ahli- makna wis bingung. yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Ya dia Kalau kios, ya wudu itu saling- darani batal ya. Wis wudu sempurna. Jadi semuanya ini dan itu ketakutan ini semuanya ini mengarah ke Tapi nak lagi basut kematian. tangan ngentut. Kecelakaan Ora lalu lintas. ora sah. Lagi roh deh. Kayak kemarin di Sulawesi, Tapi gue mau balik nih cukup. tsunami. Tapi nak ki ngarang kitab mesti didis Ketakutannya- sampai antar ulama. Didiskualifikasi. Dari tsunami aja ya Ini orang nggak takutnya memenuhi ke standar tsunami. Nanti kalau mu'alif, ada nggak memenuhi kematian standar. gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya Ayo kembali ya ke takutnya. Terus Kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue ger nak turu hati-hati kok nak mati Tapi ngelindur. ngono kuwi ora salah. Jadi- Omongane kok Tuhan, umumnya wong ya semua. Nah, masalahnya kan Tapi kita sholat tidak juga, tahu. tapi tengah-tengah sholat kan. Ya, tadi Umumnya wong yang takutnya covid ternyata Tapi kan catatannya itu masalahnya mati. balik ku khawasun nas kan kudu ora Kecelakaan. umum. Takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita Ya nggak dong pernah. ya. Alhamdulillah. Jadi tidak pernah tahu. Kemudian agama datang dengan Jadi, anjuran sudahlah kamu tahu. Makanya Sarah itu bahwa mesti ngeritik semua mata. urusan kamu di Kadang-kadang tangan mata Allah itu Subhanahu nuruti. wa taala. Inna sholati Napa wa nuruti nusuki omongane wong. wa mahyaya Nuruti. wa mamati lillahi Misalnya sejarah ini nginep sama dapat alamin la syarikalah. Sejarah ini nginep itu ibadah tuh. kita, sholat kita, hidup kita, Apa mati kita semua di tangan menempat Allah di situ Subhanahu agak lama. wa taala. Apa Sehingga orang dengan pantas berpikir darani begini ini melihat orang nginep. Ayo jajal. Kena iso tak kayak dua ya. itu ya Maksudnya kayak balik melihat lah. potensi Maksudnya kematian sudah yang lah lain tak. kayak karena gempa, likuifaksi, Oh, kecelakaan, Di ngalim lah barokah tenang. karena macam-macam. Kenapa saya Jadi membuat terus sampai aku ora tuh pramata atau menyarankan wong nak orang ramah, tapi nyangoni ngenteni kon pidato. Nak wong ramah bahwa terus. kita ini dikelilingi Wong nak penyebab orang kematian ramah. tadi. Kalau kita ahli meteorologi kita takutnya itu asteroid Tidak wong ramah ke pamit Rasulullah, meteor wong jatuh ngaturi yang ngaturi wae ora oleh usah. sistem malam, terus Ora kok ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang Sama ahli tapi sosial itu nanti ya takutnya jawab bisa kabeh lho chaos, kan ben latihan bisa ngalim. apa. Ini kan ngaji wong alim juga Bisa sawi saling tafsir apa jalalan. di sini. Lho kan iki gak ngaji nguping, Nah, dengan ngaji keadaan seperti bilang. ini, Sing baik darane sekali. ngene iku mergo turu bengi. Bukan Apa sekedar krono baik neket sekali, kita dalam. tidak ngalami chaos Apa, sosial, pancen ora kita pantes tidak darani ngalami mati. likuifaksi, kita tidak ngalami benturan benda langit di Telu, bumi kita. podo-podo mbahmu. Karena itu sekali terjadi, bukan satu dua lagi tadi. Lho kan misalnya ngene tak bedheki ayo. Seluruh dunia. Ayo ngono tenan. Kan Di sini haji itu cara Allah madzhab saya membuat wajib kita mabit ning musdal. selalu bersyukur Kan bahwa gak hal mungkin itu misalnya tidak terjadi. Tuhan ning nggonku jam 8 Ya, tak ada arani ngene. sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, Jam 8 bengi kok darani. amin tuman fis sama Pantes darani nginep ayakhsifa iku mergo bikumul nglangkai ardu mudhum faida leh. hiya tamur. Mulane ning bab mabit Musdalifah dari Imam Syafi'i sing penting untuk Musdalifah badan istilal lan ning kono mukdomul Karena di bawah kok gak pantes kan jam 8 darani nginep jam 9 darani nginep. minyak ada. Nen Imam Syafi'i milih badan di bawah istilal ini wis kan kecelok merompong cara-cara mukdomul karena leh. diambilin terus. Iku mergo nuruti urufan gak mungkin bahasa ini nginep. masih bisa di Pertanyaan is pantes sing darani nginep belum iku sistem bumi suwengi. sendiri Suwengi ku wabil dalu. arti kita mutajawir. Lha masuk kowe turu ning omahku jam 4 sore sampai jam 10 wong darani nginep to. potensinya geser sekali geser. Oh, ora ada masalah-masalah kok. Terus Lah iya jam 4 sore nganti jam 8 sekali wong jatuh mesti ya. darani ra nginep. Tapi kan Jadi yang yang nggonku kita setengah ini siji dikepung dan sekian sampai potensi setengah yang loro bisa mungkin begitu memberikan. Safi nginep di nggonku padahal mau Tapi sak jam. nyatanya, mulai Iku Nabi pikirane Adam Imam sampai Syafi'i. sekarang itu ada Mane dekne kehidupan, darani ada mabit khayal. Musdalifah sing penting
Sing jopo yo. Lel badane bilek. Mungkin sing Kenapa dari wong alim kok. Iki standar ulama orang balik. macam-macam. Jadi ulama Tapi yang jelas itu beriman. wong dikepung kematian kaya khayalnya masih tinggi. Lah enggak pernah ngayal ya orang yang ditagih enggak kober ngayal. Misalnya iku Soalnya begini tanggal dikit. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya isi sih ini gue nih makanya orang Arab jam 5 sore sampai jam 10 masuk malam nyamut disayfi mata pokoknya 5 jam uang kendaraan irangin tapi nak setengah siji sepeda mogok Arab ning kono saja Islam itu kan satu kabilah yang lain mesti istilahnya oh itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem mestinya kayak sistem Indonesia dulu lah kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang mergo apa istilahnya cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwiri. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Hingga mereka kendel cerita orang dulu. Dadatil asbab wal mautu wasidu. Sebab kematian bisa macam-macam tapi kesimpulannya tetap saja namanya. Jenenge Romeo iku. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min hadhihi millat. Tapi uniknya Islam itu menyuruh itu disuruh justru semangat hidup. Malah luwih parah meneh. Karena kita butuh bekal. Itu ono emosine. Jadi kalau kamu ingat mati, jangan terus loyo, nunggu takdir mati itu enggak malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis balang itu ono ekspresi. Saya ingin nak balang kita juga mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Dorong Jawa nunggoni anak, nunggoni kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Ya kita itu yo darani api emo tapi ora dengan cara mencintai. Tapi misalnya ngene, kowe jotos karena hidup ini adalah bekal kita untuk sang ketemu Allah Subhanahu. Yo ora bagi korbane padha. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus sama gimana? Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada diri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, dia muni Allah, yang menjadi ahli apa? Beliau ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli. Mereka kecelur, nginep. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya, kan nggak mungkin. Tapi jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat, jauh niat zina, sudah tinggal jumlahnya terus. Mikir saat itu takut Allah gak jadi. Kalau hanya gak jadi langsung. Nah, makanya dalam jadi ahli dalam surga. Sarannya gak jadi dulu ya. Saya tidak usah dicoba. Dan itu artinya urfan, bukan masalah hakikatan tapi juga melihat secara jadi Islam itu mengajarkan ingat mati tapi justru dengan cara mencintai kehidupan karena lama misalnya tadi yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Agak jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Yang saya paling kagum lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Saya belum pernah kita ulama ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya. Ini di Indonesia belum berlaku, tapi saya sekali-kali ngajar ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan. Di Indonesia kan hanya populer dari amanah, kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita. Bisa mohon lewat kan kajiannya tambah orang juta. Nah mati amanat kan paling juta. Kasihan Covid kan jadi tersangka. Orang juta Madura papa tewani. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam yang Covid matur nuwun. Nah sebetulnya itu fikih yang tidak ribet kalau orang lugu-lugu. Misalnya kira Covid itu satu makhluk atau manusia yang punya orang tua yang sudah lumpuh nyumbang itu sudah tidak mungkin sembuh sudah azzamin. Jadi saya mohon semohonnya minta-mintanya setuju dengan Imam Syafi'i harusnya itu dihasilkan maksud ngitung nikmat ya tidak amanat dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita sistem bumi yang sudah merongkong gini tidak likuifaksi. Syaratnya asal si makhluk ini punya kemampuan secara finansial. Itu kalau misalnya meledak rata-rata wong tua itu sing meh mati matinya lebih ceweke wong tuamu. Ternyata semua itu enggak terjadi. Sapi cewek wong tuamu. Kalau orang kaya nikmat yang sekarang kita dapatkan kita nikmati sekarang tuh jauh lebih besar ketimbang ketakutan. Imam Syafi'i makdub ini dianggap statik.
Napa? Ini Islam selalu menganjurkan faskuru ala Jadi selain Allah. ono hadis ya tentu dasar Imam Syafi'i pertama itu hadis kan ada imro'atun Kamu min jangan khusam. hanya sisi Memang ini tak niat ngaji fikih. Saya ngaji tafsir di mana-mana mesti punya ngendikan. istri judes, punya Kesing anak dadi gak nurut, ridhone Allah, punya nurut atasan ilmu Islam itu sadis, terutama punya anak Ada buah disebut gak loyal. majelis Kalau gitu lauti terus ya khairan. kamu gak berani Jadi uang sing dikersana Allah Yang diingat mesti masalah. diparingi ngerti fikih. itu Ya, salah, terutama hidup fikih seperti halal itu salah menurut Islam. Nah, Tuhan kan Islam mencoba. menganjurkan faskuru Sunat ala diloisi, Allah. tapi Kamu halal haram ingat apa? sisi-sisi nikmatnya. Misalnya pidato terus natane minyakan Bukan minyak. sisi-sisi kita hidup itu Nganggo rida. Tapi delok wong itu haram ora Saya punya sekian tiga ulama-ulama yang Marah tuh bayu. yang punya nasihat. Jadi ada orang kaya raya, dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin, tidak ada yang berkunjung. Ya, dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Halal haram. Saya lagi Terus bakas. kata kiai itu lucu kalau yang ada nih. Ya bagus gitu dong ketika anda miskin. Aku tidak orang ada gojol yang balik dari motor berkunjung. hadap. Kok bisa? Ya misalnya Apa kamu maksudnya? sekarang jadi Yang masalah buruhnya orang, mandul. pas Rumah tenang, disuruh-suruh, awas dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi Ada tontonan. imro'atun min khusam. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Alhamdulillah kalau gitu ya. Satu hal yang dia dulu nganggap problem. Iya kan, kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak. Ketika sudah miskin, Yun Sawu jadi buruhnya orang disuruh-suruh, terus teman kamu tetap udah datang. Orang sepuh. Siap nggak ada? Siap datang apa siap tidak datang? Kan unta kan butuh prima kan orang naik unta itu kan Lebih siap tidak datang sebetulnya. Bisa saja zaman Nabi Karena nggak jadi ton. mustatik, kalau sekarang mustatik karena pakai alpa, Hanya pakai dia sadar. kursi roda dulu kan pakai unta. Ya gitu, Sekali kalau tidak prima kan istri saya ini judes, ya sering bukan marahin. sakit kan? Ya Karena bagus harus dong marahin jaga kamu. Kalau keseimbangan marahin tubuh tetangga ini. malah masalah. Tapi Jawa Coba kamu Nabi punya istri kalau marah marahin orang lain. pusing. Laukan ala abi kadenun. Berarti kan marahin. kau dia tahu. Gue apal tadi. Jadi pokoknya Bukankah dilatih terus. andikan bapak kamu punya utang, kemudian kamu Lama-lama yang dia bayar, bukankah itu cukup? bersyukur. Kolat naam, Nah, termasuk ya cukup ya Rasulullah. Cara kita Begitu melihat juga kehidupan. Utangnya bapak kamu Ada dengan Allah. doa Rasulullah Dan Nabi Sallallahu menutup Alaihi Wasallam hatimu yang luar wa biasa, ya Allah, bil qada. jadikan Utang kehidupan bapak ini haji, sebagai ahqqu bil qada. penambahan saya untuk Setelah Imam berbuat Syafi'i baik. menjelaskan itu, Wal mau taruhatan di Berdasar riwayat syarrin. tadi, Kalau imra'atun saya min engkau takdir khasam. mati ya anggap mawon Imam ini mati Syafi'i itu luar biasa ketika berakhirnya ini. semua Wa potensi ma'rufun fil lughah. keburukan Beliau saya. terang-terangan Orang itu itu kan ulama. potensinya Wa dua, ma'rufun buruk fil betul lughah. atau potensi buruk. dan diketahui Mungkin sekarang secara kita ada masif korupsi, menurut tapi saja Tuhan. suatu saat kita korupsi. Mungkin Kalau sekarang ada kita ada orang salah, kaya suatu saat potensi dan salah. lumpuh, Dan mati itu itu sah mengakhiri itu mengatakan semua. astati'u an abniyala kadar. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang Misalnya aku alim lumpuh, NU itu kalau tapi ada duit bajingan keluarga. mati tetap dia Orang seksan mesti ini sepakat, baik ya. Gus Baik itu mampu. Itu tetangganya enggak mau Padahal semua. la uzawilu bi nafsi Bajingan bisa udah tidak baik. bisa nangani Tapi kiainya ngotot. sendiri. Harus disaksikan Paham ya? kalau ini baik. Orang-orang yang lumpuh Tapi mereka duit ya akeh, baik duit baik. juga, Padahal dia dia tingkat kiainya mampu. sudah tidak bisa Corong, garong lagi, tidak bajing lagi. Ya muni primo lah. Ya baik lah. Muni kuat gak ge omah tingkat Jadi telu. Gak kuat. sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa karena hidup adalah Mau contoh kok. sarana kita menambah Sange kebaikan kepingin dan suka. mati adalah akhir dari Dulu segala contohnya keburukan rahasia. kita atau potensi. Wong bakat saiki Keburukan. ini ora bakat sebelum. Kok ana saiki ora kuat. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi Terus ana wong kehidupan juga lumpuh, gimana menghadapi Dhewe apa. email. Iku dianggap mustatik gak? Saya ulang lagi Artinya kan Imam Syafi'i makdub sing lagu maklum statusnya mustatik. ziyadatan li fi kulli khairin wal Mulai mauta cara kulon kecewa, rohatan Mas. li min Kultur kulli kita ini masih syarrin. kacau Jadi sebetulnya. hidup Karena menambah makdub kebaikan yang kalau kita mustatik mati anggap saja itu udah dikaji mengakhiri keluarganya semua menuju buruk mati. kita kalau kita sedang buruk atau Itu potensi keliru sebetulnya. Kecuali keburukan. makdubnya tidak mustatik. Berarti kan kalau dia Saya makdub cerita 10 ringan tahun, tapi lumpuh supaya 10 diingat-ingat. tahun, berarti dia kena Jadi hitam kalau 10 kita tahun yang dalam nekuni, saya keadaan tadi kan tidak saya bilang, haji, kita kiai padahal yang duit nekuni ilmu itu, Dan ya tadi kedua kita nggak ingin fokus saya bicara kalau dia konkret. yang masih memutuskan kan dia Nabuha urun niat. yumsikus samawati wal ardo Dia urun niat, antazula urun wala kontribusi inzalata misalnya itu in minofakudul amsakahuma sikau bekaji. bikahadim Kan lumayan dia ini memberi Kalau kamu keputusan. ahli meteorologi kan Timbang wis melihat mati ini dikajekno jatuh mau jumlahnya ngurusano besarnya warisan. sekian. Ini kalau Loh, Mat, digeser wong oleh mati atmosfer paling dikajekno masih kan sekian dia kayak nakali kemarin ahli Januari kan waris. hujan meteor yang Maksudnya memang teori faraid itu di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takut selesaikan termasuk utang pergeseran lempeng. haji berarti menghajikan Kalau kamu mak ahli itu tsunami hanya ya takutnya mengesahkan tsunami. Kalau ahli sosiologi ya dibagi. takutnya chaos.
Tapi mayite dhewe kok sosial ya pengiran sama kaji kamu gak medis mesti ya takutnya kamu zaman penyakit urip yang ra duwe menular penyakit. komitmen misalnya ora denia. Oke, kita sekarang Ane ngaji mbek wong menghadapi alim. Covid Ben wong dan roh kita duduk terlalu perkara banyak tak warai deh. kita dari apa? Wis ra ngarah, Dan musale ora musibah Covid. ya itu tadi apa gunanya terbebas dari Wajib Covid ngalim tapi ibadah, kios sapa sosial. pengajian Kayak swarga. apa terus kita? Sing ngaji sapa Sehingga Islam selalu mengajarkan promosine ngono harus disyukuri bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup tekan pengajian harmonis. swarga sing ngaji Kita sapa kata sih. bangun Bhinneka Tunggal Ika itu dingendikakno. Terus sing diterangno apa? Terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di Masalah antara Allah kabeh. mengingatkan kita adalah qul ara'aitum in asbaha Berarti sinau, ma'ukum faman sunnah itu ya'tikum bersinau. bima'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu nggak ada. Secara teori normalnya air itu nggak ada Jadi karena rungokno ya. bumi itu kan kalau ada air kan Jadi meresap. cara kula setuju Imam Syafi'i. Sudah meresap Walillahi bawahnya ala itu ada nasi minyak, fil ada baiti magma, harusnya air itu masat tersedot wa habis. Makdub sing Tapi sugih, orang wong saking sepakat angkuhnya, darani saking mustahil. cueknya ngira Nah, air terus itu akhirnya malah beliau nulis. potensinya itu abadi. Makanya di fikih Syafi'i misalnya di kitab Sebetulnya Mahal, kalau menurut teori mustatik alam, itu air ada itu dua, gampang ada hilang kan? mustatik Diletakkan di bumi, ada ya bumi itu mustatik meresap. bioiri. Nanti bawahnya itu ada Kayak saya minyak, misalnya ada lumpuh, sebagian punya ada uang. magma, ada macam-macam. Terus jenengan sakit teng Jakarta. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kelar naik ning Jakarta. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak. mawon mboten kuat. Nah, makanya Allah selalu mengingatkan, in asbahama Artinya Imam Syafi'i pakai urful lughat. suatu saat air yang orang kamu pakai, yang jadi untung, sumber tapi kehidupan kalau itu uangnya banyak dia bisa saja mampu tahu-tahu bikin rumah. hilang. Wong mungkin gagah tersedot oleh panas kere, bumi dianggap nggak mampu. Orang Jawa niku artinya nyresep apa? Enggak teh mungkin atau makhluk gimana lah ini cara tidak Allah berstatus menghilang. mustatik. Fama ya'tikum bima imain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Haji sekarang, meskipun Ini lewat kata niaga, Pak tentu lewat yang niaga atau amanah. guru-guru ya termasuk yang Ojo dikatakan ngenteni Pak mate, Muhtar nah ini. ngenteni mate. Nanti orang harus Dia menghentikan menjawab melangkahi Allah masa-masa Rabbul istiqomah. Alamin. Hanya Allah Kecuali sendiri dari yang awal bisa makdume mengatur. kere kan. Wong Air kere ra bisa. dibakas beges, beges kakuati hidup wong Coba kere. kalau kamu pikir kan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung bilang meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi ada rasido wajib. bawahnya. Ning zakat posisi paling bawah mustahik mungkin sama. harus Harus kiai fakir ra perlu belajar bab zakat. Tapi Allah saking belajar sayangnya bab mengatur mustahik sistem doang. air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Mulane ngaji ya. Jadi Air itu Allah mengingatkan disuruh bayangkan. Kul aro'aitum. Coba bayangkan kalau in asbahama hukum. Karena ya era Rasulullah sallallahu alaihi Tadi kan ada khatam ya, saya ikut terima kasih. Karena artinya Kalau gini, air suatu ada saat pertanyaan itu bukan orang berangkat dari menjadi ilmu, nggak mungkin bertanya tanpa ilmu. Jadi dia mikir, ini orang kok do haji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kok do haji dari Terus si perempuan ini tersiksa saat bapakku dalam keadaan makdum. Makdum dijamin apa? Banyak Lumpuh. ya, Karena sahabatnya Nabi itu didiannya Nabi kan luar biasa kangennya dia pengiran tenang. Makanya tanya ya Rasulullah, ini bapak saya gimana? takut Itu jelas tanggal masih tentang hidup. kaget ya Apa? bisa Masih hidup. Terus Nabi jawab macam-macam macam-macam lah ngidur ya. Fahud Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin kalau ada ya mudik coro pulau Lebaran yang tahun berapa 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu terus dia ikut memutuskan Jadi, inovasi dol tak tegal di ketakutan dan kita dia adalah memutuskan hartanya yang digunakan hakikat lillahi adalah ta'ala. takut jadi hamba yang tidak Mergo masalah haji Allah nantangi yang budak harus wa jadi kafar ketakutan sejati terusane takut buat kita mangkat kata Allah jadi sing tidak mampu jadi kaji hamba yang yang kaji wa mampu baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu. dan yang teks hadis juga berat orang yang mampu Cita-cita haji kemudian terbesar tidak kita haji dan cita-cita falyamut terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu. terus mati ngono Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah Kalau takut fakir beja-bejane wong ora kena ancaman iku. Kita inginnya adalah Jelas gak kena nyempet ya ora. Nyempet ya ora. Solihin. Jadi nabi dukol lah. Keselamatan Wong sing ora dunia kuat akhirat sing ngene adalah cek mati orang-orang cek mati atau jelas hamba yang ora kesambet blok. Kita untuk menjadi soleh itu gampang di Islam. Statik sing Tenaga medis menolong pasien ya ibadah. Pasien husnudzon sama dokter ya ibadah. Mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah. Anak ngurus istri gitu. Pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam asal tidak masuk itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi ada orang yang karena merawat jiwa,
menghilangkan. Wah, sono ancaman apa? Tenang. Itu cerita-cerita itu semuanya. Bahkan tadi ada yang Misalnya kiai dari ingin maksiat dan tidak jadi. Nyimpen emas. Dalam Islam itu kan gitu, orang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi. Itu ditulis bahwa jadi gampang sekali jadi orang soleh dalam kalau tidak bisa itu semua kata Nabi takut bisa rota aninnas fa'indah sodakotum minkalan. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain yang penting tidak mengganggu orang. Karena nggak turu neng omah ngelamun bengak-bengok dewi coba banter-banter nah bengok-bengok banter-banter kan ganggu tonggo itu asal nggak ganggu orang lain takut fisher jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang itu juga faedah sodakotum minkalan itu bagian dari cegah. Harus saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis itu boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang dolim juga karena itu juga orang dolim yang lain. Ya pokoknya makna loro itu ibadah itu gampang sekali mudah sekali. Tapi agama ini yuridu Quran ajma umil makna yang tetap Quran lebih umum dari mohon maaf tadi saya agak bisa datang yang jam 11 karena saya di malam hormat mari tafsir tetap mempersempit jami'u kalamihi. Tapi saya mohon orang yang datang di majelis mengaji itu nyari sakoto di kalamihi kesempatan hanya menunggu kejatuhan Anda. Jangan-jangan Anda karena teman kamu meninggal terus akan ini teman saya meninggal paling saya besok. Aku mulang kok kamu tahu nyatanya besok hidup lagi besoknya ya ngadepi manusia sampai sekarang ya mesti Barno itu masih mereka sudah punya kemampuan syukuri yang ada jadi sudah saya mohon syukur itu penting lah ini sakartum itu kan angkuh dan aku justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik saya mulangi mereka ngilangi dosa kita saya mulangi bagian dari bentuk istighfar saya. Jadi kalau pulau mulangan ini kan otomatis bisa pulau ceblok kuat, derajat pulau munda, mereka ngilangi dosanya delegasi pembebasan tawanan Badar. Jadi itu saja status saya hanya kemudian pas datang ke Masjid Nabawi Nabi Dilalah pas baca Wattur wa Kitabim ambil dosa tarbiyatu mati Rasul sampai pada titik Nabi baca salah ngadepi pangeran sing guru Rasul. Paling repot salah ngadepi manusia itu sing ribet. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa orang itu harus terlatih seperti itu jika muamalahnya mau Allah nama muamalahnya orang itu biasa ngadepi makhluk kan akhirnya mudahana mujamalah ya Rasulullah saya Islam ngaji hati-hati hati-hati saling bener saya pikiran saya itu terbang orang no gunanya hati-hati karena logika yang dibangun ateisme misalnya kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme berarti logikanya al-adamu yakhluqu mawjudan. Alam raya ini kan mawjud itu ada. Hati-hati ini kalau yang lebih dulu itu ketiadaan berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, jadi wong ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiqu mawjudan. Berarti alam raya ini al-adamu yasbiqu mawjudan, suatu yang tidak ada menciptakan yang caranya gampang itu tadi. Karena kita ini dengan logika itu terus kita ngaji diajari sama guru kita sifat dasar Allah itu mawjud. Jadi enggak cara yang hikam kan orang mungkin Allah kena terus masuk. Wong Allah adharu min yang harus distatuskan pertama dari Allah itu mawjud. Pemerana Allah lama karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya Allah, butuh pinter min Allah, butuh sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, paham tanpa pencipta awal kita terus kan Allah terus ngajiku ya min Allah. Tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab terus kowe ngaji dan alam raya. Wong utange akeh kok kober ngaji. Itu amfuliku min ghairi. Kasus akeh kok alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata. Itu wajib. Siapa itu? Isen lho, Gus. Biasa Saibul Fadilah begitu juga menyangkut selawat. Biasa ngomongi wong terus gelem. Orang boleh beda pendapat. Ngomongi, wah iku nak gak minawar. Coba ya biasa ning kursi ngarep teko tolak setelah dianalisa Nabi itu bari jadi terus Nabi mulai MC wakil camat wakil lurah wakil panitia kabeh muni nyebut kabeh juga jadi Nabi malah ono sing keliru kadang-kadang yang ada cerita
Orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi tapi terus diralat sing tak tentu fatwa ini. Yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Terus gelem. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Ida-ida wong Redaksinya monggo sesuai. Wah, iku nak gak menawa gak iso. Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli ala sayyidina Muhammad ala nabiyina Ya maksudnya Allah sing jelas. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiro ya dikaji. Allahumma itu Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadru abdun Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Mukadimahnya sehingga agama ini terjaga oleh sihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat, yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang tidak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadru minhu wa lahu wa ilaihi wa fihi wa bisa apa saja yakin kabeh minallah walillah wa fillah wa billah. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad berarti dengan kekuatan yang Tuhan tetap Tuhan, kenematane minallah tetap hamba, ngajine yo billah. Terus tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Itu orang yang paling berhak dapat mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Itu harus dilatih. Dan itu diulang-ulang oleh orang mengatakan ikhlas. Menurut saya itu gampang. Itu gampang orang kalau kita ikhlas enggak. Kita ini melakukan sesuatu demi zat sing akbaru min. Nama apa? Jadi misalnya gini ya, contoh ketiga misalnya saya melakukan sesuatu demi Mbahmun dengan demi Gus kan gampang demi Mbahmun karena Mbahmun akbaru min Gus. Dulu orang Yahudi ya kan? itu ada diskusi. Kowe melakukan sesuatu ono wong sing luwih timbang sing elek, melakukan sesuatu gampang sing demi sing luwih ayo wis sing luwih elek. Kemudian semua nabi nah Allah itu akbaru min kulli syai'in. Saya melakukan sesuatu demi makhluk. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab, orang mesti senengi agama. Orang Arab itu dulu jahiliyah. Tak wari ya jadi bare. Kowe nek Arab-Arab senengi wong akeh mereka itu kan makhluk sing rentang. Iso wae saiki seneng sesuk ada jejak kaki Nabi Ibrahim bilani kamu pidato apik demi mereka. Itu kan goblok banget. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, beliau pernah meninggalkan. Tapi nak demi Allah sing zat sing al-baqi al-mu'is Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kon keren apa? Ayatum bayinatum jatuh demi wong sing pengrokno sampe ngantuk. Itu namanya diroya itu satu perilaku keseharian kita beragama. Kemudian tahu logika. Wong atu-atu jebule ra di rumah. Yang keempat misalnya. Memangnya teko niat ngomongno ada hiburan kok kowe malah. Kowe sing GR ae nek mereka teko kepengin memuliakan tetangganya. Sing niat ngrungokno. Andai kan pakai hukum sosial tentu kalau tetangga kita baik kita roh itu. Kalau kurang baik kok kurang pegawai. Ya itu kurang ngaji kok hanya kependel loh. Tapi dulu pernah ada seorang ulama itu. Wewe sing GR apa? MC-ne sing keliru, sing teko fatwane iku omongan rutin dadi ra dijiwai. Omongan iku copy paste dadi wae yo ngomong ngono iku omongan standar iku ora usah. Dan itu rasa dadekno kumo luhur. Kan dilatih to Mas. Latihane wis ngono pancen. Terulang 3 kali. Kok muni ngene Bapak khusus gitu ingkang ditenggo-tenggo. Sama ibu niku kenapa di briefing iku. SOP. SOP. Ora wati ngono iku. Enak wae ngono kok diimani kok. Bisa baik sama ini. Tidak ada urusannya. Kecuali sing ngomong ngono iku santri ulama pancen. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Akbaru mingkuli. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalaupun cintanya juga enggak. Kalau diteruskan. Bila-bila ini pulau. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Bagaimanapun ya semua kita ini agak mulang kan salah pengiran, alim orang mulang. Ya sudah itu juga melihat Indonesia. Jangan menyebarkan ilmu supaya dibenarkan. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali. Memang alim kadang itu salah. Karena punya pilihan. Kalau dia nafsirkan ahla Makkah benar secara asbabun nuzul tapi salah secara alif berotu. Tapi sama nggak pernah terbuka tetap dikritik oleh saya. Sering Imam Syafi'i ngendikan halla yubdi hadil ayat ala umumiha. Mbok yo Imam Syafi'i hadil ayat ala umumiha ora usah ditafsiri. Padahal Imam Syafi'i dhewe kadang nek Imam Syafi'i yubdi ayat lho piye dekne jare ngarang tafsir kok ora nafsiri ngene iki. Dipek menangi dhewe. Memang enggak milik ormas apa tertentu. Coba sama kita